ketika punya goal yang positif gitu ya, goal yang positif, kita berusaha, mungkin seems sometimes impossible gitu. Tapi ketika kita berusaha terus yang terbaik, nanti hasil itu datang dengan sendirinya gitu. Pertama bekerja jangan lihat duitnya dulu. Tapi lihatnya adalah kesempatan belajarnya dan apa yang bisa kita berikan ke company itu. Oke, thank you Pak Yusi atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, ya tujuannya supaya kita bisa dapat inspirasi dari perjalanan hidup Pak Yusi. Wah, bisa aja. Ya, makasih juga ada kesempatan yang kayak gini ya, mungkin bisa kasih sharing info yang siapa tahu bermanfaat. Jadi memang saya sejak zaman dulu itu, dari zaman kuliah juga, saya tuh tipe orang yang nggak bisa diem cuma kuliah aja gitu. Jadi waktu itu zaman kuliah tuh saya udah jualan macam-macam. Jadi selama kuliah juga udah ada jualan? Udah bisnis. Jadi apa Pak, kalau boleh cerita dulu gimana tuh waktu bikinin lagu gitu. Jadi desain CD-nya sih. Maksudnya jadi lagu-lagu di compile gitu buat orang misalnya Valentinan gitu, kita kumpulin lagu-lagu romantis, kita bikin yang ini digabungin gitu. Jadi bikin satu CD, didesain gitu. Terus kita jual gitu. Terus juga kadang-kadang ada mahasiswa yang ada tugas dari dosen suruh menerjemahkan, sudah hitung juga per lembar berapa. Dan pada saat itu tahun 2001 itu kan film baru masuk lagi ke Indonesia. Jadi waktu itu awalnya saya iseng aja, saya beli film tuh, film luar kan baru masuk. Jadi saya beli gitu, ternyata saya waktu itu masih kosan saya itu isinya 130 orang lah lebih gitu. Jadi mereka pinjem awalnya, pas pinjem saya pikir kalau minjem enak kali ya, semua orang 100 orang pinjem, saya doang yang beli gitu. Udah saya sewain aja. Itu disewakan? Disewakan, sampai akhirnya saya punya kios rental. Iya, punya kios rental. Jadi dari zaman kuliah saya udah punya usaha. Iya. Sampai suatu saat pernah juga orang tua nggak support atau uangnya udah habis buat kosan. Saya sempat pikir, sore ini pasti ada yang beli. Karena kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang pinjem, nggak ada duit buat makan. Pernah juga berada di situasi begitu? Pernah. Ya, tapi udah yakin pasti sore ada yang setor biasa gitu kan. Kan sistem rental zaman dulu itu bayar berapa nanti tinggal potong-potong gitu. Jadi mereka biasanya bayar paket kan. Gitu. Jadi dia ternyata hidup loh gitu sebulan dengan nyawain begitu. Tadi kan Bapak harus menghandle sesuatu yang di luar bidang kita pertama ya, sesuatu yang baru. Nah itu apa yang di pikiran Pak Yusi tuh membuat udahlah kita bantu aja gitu. Kan pasti banyak challenge-nya gitu kan, belajar hal baru segala sesuatu. Kalau saya udah suka sesuatu, saya sudah senang sesuatu, saya akan explore habis tuh. Dan itu menemukan di situ ya. Jadi saya akan explore habis. Maksudnya explore habis gini, quality management system, mungkin orang akan puas dengan ikut training ISO-nya, terus dapat sertifikatnya, and that's it, sudah. Kalau saya enggak, saya beli bukunya Kaizen itu apa gitu. Kemudian saya lihat sejarahnya quality management system, ada bukunya quality management system yang dari luar punya. Beli, baca-baca. Jadi saya tertarik juga sejarahnya, filosofinya, terus pengalaman dari industri lain dalam menerapkan itu tuh seperti apa, baca-baca gitu. Sehingga pada saat proses baca-baca gitu, di satu sisi kan saya juga harus mengimplementasikan itu ke setiap proses di perusahaan itu. Betul. Nah, dengan bagaimana? Dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi dan gitu-gitu kan. Nah, ketika mengadakan pelatihan dan lain-lain, ada satu rasa senang juga. Kenapa? Membuat orang lain mengerti, membuat orang lain paham, itu ternyata menyenangkan loh. Kayak seolah-olah kita kayak punya, ada gunanya gitu kan. Nah, pada saat itu tuh senang sekali. Ya, senang sekali sehingga ya saya terusin tuh untuk menggarap itu. Jadi saya pelajari semua angle dari quality management system. Bahkan saya waktu itu invest. Jadi kalau biasanya orang kerja gajinya dipakai buat apa sih? Biasanya main gitu ya, atau apalagi masih single gitu ya. Gitu. Waktu itu enggak. Kalau saya simpen uangnya, saya udah incer training mana yang saya harus ikut.
Jadi memang waktu itu sepanjang 2003, 2004 sampai 2008 saya tuh nggak punya tabungan meskipun udah kerja segitu lama. Jadi Bapak menyisihkan uang itu untuk mengikuti training gitu. Betul. Wah, Semua training yang saya incar. Jadi itu jadi pakai duit sendiri tuh ya? ada beberapa yang pakai uang sendiri, ada beberapa yang disupport oleh company tempat saya kerja. Gitu. Jadi saya pakailah itu untuk mengambil pelatihan yang saya mau. Karena kan yang saya mau nggak semuanya perusahaan mau. Betul. Kira-kira gitu. Betul. Jadi yang saya mau perusahaan nggak mau, saya bayar sendiri. Apa yang jadi dasar pemikirannya Pak? Saya ingin memberikan value added buat pekerjaan saya di company itu. Jadi even mungkin mereka nggak mau support saya karena dia nggak tahu ini gunanya buat apa. Saya juga belum bisa jual kalau ini gunanya buat apa gitu. Jadi saya cari tahu aja dulu. Kalau memang ada gunanya, ya nanti saya terapin. Saya juga ngambil duit balik gitu. Jadi istilahnya nggak apa-apa. Ya saya bisa, ya saya akan implementkan di situ. Saya jual idenya, saya jual konsepnya kira-kira gitu. Dan untuk dapat konsepnya ya mau nggak mau kan saya mesti cari dari luar kan gitu. Iya. Jadi saya pakai, boleh dibilang penghasilan tuh banyak buat beli buku dari luar, buat baca, sama buat training tadi itu. Makanya pelatihan ISO itu semua dari lembaga sertifikasi itu udah ikut semua. Nggak kelewat. Jadi sudut pandangnya jadi banyak, jadi lengkap. Jadi lengkap. Jadi dari mulai ISO, understanding, manajemen ISO, quality management representative, internal audit, lead auditor, how to measure customer feedback, how to manage supplier relationship, gitu, 5R gitu. Terus ada lagi how to measure performance, business performance, bikin juga business process mapping gitu, balance scorecard, udah ikut semua. Pas lagi saya jadi MR tuh ya satu-satu gitu, terus sambil ya apa yang bisa diterapin. Itu yang bikin akhirnya mungkin saya jadi orang yang kayaknya konsepnya kok banyak gitu seolah-olah ya waktu itu. Orang lain lihatnya kok banyak gitu. Padahal di belakang itu ada sesuatu yang dikerjakan ya. Ya, dan pada saat itu memang awal karir ya. Itu awal karir memang saya kejar tayang kalau ibaratnya orang. Maksudnya itu. gimana kejar tayang? Jadi waktu saya banyak habis untuk bekerja dan belajar. Sementara mungkin orang lain udah pulang dari kantor, mungkin dia bisa nonton, happy dengan teman-teman segala macam. Saya sepanjang 2003 sampai 2008 nyaris sedikit sekali waktu untuk bersenang-senang gitu. Jadi kalau boleh bilang secara gambarannya gini, waktu itu saya kebetulan juga sambil ngajar di salah satu universitas di Jakarta Barat. Jadi saya pagi ngajar dulu. Pagi ngajar tuh ke kampus. Jam berapa itu? Jam 6:30 lah. Saya majuin kuliahnya biasanya setengah jam gitu, karena supaya ngejar ke kantor. Jadi pagi saya ngajar dulu, setelah itu saya ke kantor. Setelah pulang segala macam. Ya makan dan segala macam, terus akhirnya jam 8 itu saya ke kios yang rental tadi. Masih ini ya? Masih ada kan sumber penghasilan juga waktu itu. Jadi manage itu juga kira-kira sampai hampir 9:30 lah baru tutup, 9:30 jam 10 tutup. Terus saya antar juga, waktu itu udah punya pacar, jadi saya antar juga pacar pulang dulu segala, karena dia bantuin juga di situ. Terus jam 10 kalau udah nyampe rumah atau 10:30 itu saya nggak langsung tidur, tapi baca buku. Buku-buku yang tadi impor-impor yang saya beli itu saya baca dulu gitu di situ. Jadi dulu punya target sendiri, 1 bulan itu paling nggak 2-3 buku. 1 bulan 2-3 buku. Sehari berapa jam itu bisa dilakukan Pak? Ya itu kira-kira jam 10 sampai jam 12 atau setengah 1 lah. Nggak setiap hari sih, tapi ya diusahakan gitu kalau betul. baca, dan paling panjang waktunya di hari Sabtu. Karena kan kantor libur, jadi ada banyak waktu buat baca gitu. Jadi kalau Sabtu pagi kan, kalau pacaran kan sore gitu ya. Jadi kalau pagi baca buku dulu gitu. Jadi belajar apa sambil ya mungkin ngerjain supply juga beberapa film baru untuk di kiosnya. Saya cuma terinspirasi orang Jepang. Orang Jepang itu ketika suka sesuatu, mereka akan crazy about it. Itu aja. Rasanya crazy about it. Crazy about it. Jadi mereka akan freak sekali terkait hal itu dan pengen tahu dari berbagai angle, berbagai segi, sehingga betul-betul mencintai bidang itu, kesannya gitu. Nah ini saya terinspirasi itu aja. Jadi
ambil banyak knowledge dari situ, Iya. nanya sana sini gitu. Ya akhirnya sampai pada akhirnya tahun 2005 itu saya presentasi Pak ke direktur di sana. HR-nya kayaknya kalau mau bagus mesti diperbaiki, ini begini gitu. Waktu itu sih terkait dengan reward sistemnya gitu. Terus kemudian mereka punya record human resource gitu, agak sedikit berantakan gitu-gitulah. Jadi hal-hal itu saya propose dalam bentuk project plan, what is the benefit for untuk organisasi, terus kemudian saya diminta disupport apa seperti itu. Dan ketika melihat proposal itu saya malah jadi diangkat jadi human resource head-nya. Padahal saya baru 2 tahun kerja, nggak nyampe 2 tahun. Gitu. Respon teman-teman HR gimana Pak waktu itu Pak? Pada saat itu malah jadinya mungkin orang tuh kadang-kadang suka ngelihat dari sisi negatifnya. Iya, jadi, betul. saya diserang dengan berbagai anggapan miring lah. Siapa anak ini gitu? Kok baru 2 tahun dia sudah dipercaya jadi MR, terus jadi human resource manager juga di situ. Padahal ya kemarin sore lah, anak 2 tahun kemarin sore. Dan bukan HR gitu. Bukan HR gitu. Dia pada saat itu malah beredar gosip di lapangan bahwa jangan-jangan ini masih kerabatnya owner gitu, hati-hati sama dia. Tapi saya anggap ya biarinlah noise ada gitu. Gimana Bapak menyikapi semua itu? Go ahead aja, jadi jalan terus. Karena gini, kan ada gosip seperti itu ya, saya coba manfaatkan situasi itu untuk bawa kebaikan. Maksudnya gini, orang-orang di lapangan berpikir bahwa oh saya masih ada kerabat sama owner, mereka jadi nggak berani aneh-aneh. Tapi di satu sisi hal itu juga mereka melihat sebagai kesempatan untuk curhat. Kalau curhat sama orang ini mungkin didengerin pimpinan perusahaan nih gitu. Jadi waktu itu kalau saya datang ke lapangan banyak orang yang curhat. Ya dari situlah saya tahu jadi masalah yang terjadi di lapangan itu apa aja sih gitu. Nah ketika saya masuk di human resource ya hal itu jadi saya bisa perbaiki. Gitu. Nah kalau masalah-masalahnya diperbaiki kan orang mulai melihat sejak ada dia kok jadi lebih baik gitu. Nah dari hal itu makanya bertahap trustnya antara karyawan dengan HR dan dengan manajemen jadi mulai lebih terbina lagi kayak gitu. Dan terus terang segala hal yang saya ajukan pada saat itu ke manajemen jadi lebih gampang. Karena udah ada trustnya kan gitu, ada terbangun trustnya gitu. Tapi ya memang untuk sebuah kesuksesan, maksudnya sampai dipercaya oleh pimpinan perusahaan dan bisa membawa perubahan itu bukan sesuatu yang mesti bombastis dari awal gitu. Mesti sesuatu yang dimulai dari keberhasilan kecil yang memang dipercaya oleh dan diharapkan oleh si pimpinan perusahaan pada saat itu kita bisa berikan. Baru nanti ikan yang lebih besar bisa dapat gitu istilahnya. Jadi keberhasilan kecil yang diharapkan ya. Yang diharapkan. Yang nyambung gitu dengan goalsnya mereka. Betul. Kalau nggak nyambung nggak kerasa juga. Jadi ya karena hal itu akhirnya jadi lebih mudah. Nah itulah awal karir yang sangat berkesan buat saya pribadi pada saat itu sih. Karena itu merubah the whole my life gitu ya, the whole paradigm in my life gitu. Nah itu ketika kita bekerja di satu company, prinsipnya bawalah added value, terus jangan puas dengan kondisinya saat itu aja gitu. Pada saat itu banyak perubahan, terus akhirnya saya dapat tantangan baru dari Mulia Group untuk bantu mereka di sini. Dan posisinya jadi HR director, ya kenapa saya nggak ambil gitu? Itu jadi ya, dan itu sesuai cita-cita saya juga waktu itu. Oh gitu ya? Saya pikir saya harus bisa jadi HR director usia 38. Dan ternyata pas gitu. Pas ya? Pas. Nggak direncanakan tapi kejadian. Heran juga. Ya karena saya percaya makanya gini, ketika punya goal yang positif gitu ya, goal yang positif. Kita berusaha mungkin sometimes impossible gitu. Tapi ketika kita berusaha terus yang terbaik, nanti hasil itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi ketika kita punya goals, berusaha melakukan terbaik, hasil pun akan datang ya Pak ya. Dengan sendirinya nanti Tuhan akan kasih lah. Kalau memang waktunya udah pas gitu. Kalau banyak orang kalau dengar cerita Bapak bahkan beberapa kali bekerja yang secara finansial turun. Kalau beberapa orang nanya apa keuntungan finansial buat saya gitu kan. Kalau mau mengerjakan sesuatu apa untungnya Wanipiro gitu-gitu. Wanipiro. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya gini, kalau
kalau dalam awal karir belum punya suatu kredibilitas yang maksudnya tinggi gitu ya, sehingga orang tuh oke, orang ini expert gitu. Bisa belum sampai ke situ, pertama bekerja jangan lihat duitnya dulu. Tapi lihatnya adalah kesempatan belajarnya dan apa yang bisa kita berikan ke company itu. Fokus itu dulu 2. Karena dengan fokus 2 ini kita punya karir jadi bagus. Itulah saya kadang-kadang gini, orang cenderung bilang kalau karir itu adalah posisi yang meningkat. Kalau buat saya bukan. Karir adalah peningkatan mengenai akuntabilitas yang kita atau achievement yang kita buat untuk perusahaan di mana kita bekerja. Jadi dibalik nih sudut pandangnya ya? Dibalik sudut pandangnya itu salah kalau menurut saya. Karir itu bukan pangkat. Kenapa? Karena pangkat itu gini. Kalau kita kerja di suatu perusahaan yang kecil, perusahaan kecil itu saya bisa jadi direktur. Saya dulu pernah jadi direktur di kios saya tuh. Iya, gitu. Tapi penghasilannya segitu gitu. Ya bisa jadi direktur juga kan gitu. Jadi job title itu cuma gimmick aja, cuma tulisan di kartu nama. Pernah ada satu perusahaan yang awal saya magang itu, pas saya mau pergi ke perusahaan profesional, waktu saya itu kan cuma magang aja sebagai marketing tadi itu ya. Dia ownernya sempat nahan gini, Yus ngapain lu pindah, kerja sini aja, ntar kamu tulis sendiri title kamu jadi marketing manager gitu, kartu nama nanti dibikinin deh. Tapi kan buat apa gitu. Job title kan kosong aja, cuma tulisan aja. Jadi kadang-kadang banyak orang yang fokus sama job title. Salah. Saya sih prinsipnya dari dulu nggak pernah peduli sama job title. Bahkan ketika saya pindah tadi, saya tadinya lagi di bank kan namanya keren-keren tuh. Betul. VP Human Resource. Pindah ke Asia Pulp and Paper itu Head of OD. Level asisten GM kalau nggak salah. Ya kalau dari namanya nggak lebih keren lah ya. Betul. Gitu. Tapi ya it doesn't matter gitu. Yang penting apa yang kita kerjakan itu lebih berbobot, lebih bernilai, ada pembelajarannya, kontribusinya itu unik, atau bahkan kalau bisa kita menjelaskan bahwa nggak banyak orang loh yang pernah ngerjain ini gitu. Itu tuh sangat valuable banget. Kenapa? Akhirnya kita jadi orang langka. Betul. Ya kan gitu. Nah kesempatan kayak gitu nggak banyak gitu. Nah Tuhan tuh baik sama saya tuh. Sepanjang karir saya tuh kayaknya setiap tahun tuh ada aja yang dapat gitu tuh. Cuma saya menyebutnya nggak tahu ya, kita sebagai profesional sebenarnya harus punya satu karakter apa, open terhadap segala kemungkinan. Itu aja mesti bukan. Maksudnya gimana tuh open terhadap segala kemungkinan? Jangan menutup diri bahwa saya tuh orangnya kayak gini, terus ya udah gitu, cuma bisa ini aja gitu. Segala sesuatu yang seems impossible itu ternyata nanti juga sebenarnya ada caranya, selama kita tuh mau terbuka, mencari tahu, membaca sesuatu buku yang belum kita tahu, atau mau dengerin orang lain yang mau sharing pengalaman yang which is menurut kita dia bukan siapa-siapa tapi dia mau sharing, kayaknya menarik juga, ya udah kita dengerin dulu gitu. Maksudnya kemampuan untuk mendengarkan cerita dari orang lain yang mungkin ya belum tentu ada manfaatnya buat kita, tapi biasanya kan ada insight baru lah kira-kira gitu. Wah luar biasa ya. Nah ini kalau misalkan ada seorang yang sedang berkarir gitu ya, di perusahaan atau di manufacturer atau di apa, kalau dia tanya ke Pak Yus ini, Pak gimana sih Pak? Gimana sih Pak supaya saya bisa meraih keberhasilan seperti Pak Yusi gitu? Apa nasihat Pak Yusi buat mereka gitu? Pertama, kalau menurut saya dalam berkarir yang paling penting itu satu, ini juga pengalaman menarik dalam karir saya nih, jaga kredibilitas dan jaga integritas. Itu nomor satu banget. Percaya nggak, saya pernah kerja di satu company, mobil bosnya saya yang bayarin. Mobil bosnya masuk ke bengkel, ada perbaikan yang dilakukan tapi saya yang bayar. Hebat kan? Terus saya lagi keluar dari perusahaan itu. Jadi waktu itu saya kerja sebagai office manager salah satu company. Cuma ini benar-benar saya nggak akan sebutin company karena nggak enak ya. Saya masuk ke sana, terus saya menemukan bahwa di dalam office manajemennya itu nggak ada catatan apa-apa gitu. Sehingga saya manage tuh
betul mesti bikin sistemnya dulu. Karena misalnya saya ada beberapa mobil dinas segala macam, even STNK-nya itu nggak ada gitu, nggak ada recordnya di office, semua dipegang sama drivernya, jadi nggak ada data. Dan ada mobil tuh nggak ada catatan perawatannya semua. Jadi pas lagi saya masuk, mobil ada jumlahnya ada berapa aja tuh nggak tahu sebenarnya gitu. Ya, dan kebetulan pemilik dari si perusahaan itu bosnya agak cukup ya udah senior sekali, sehingga kesehatannya kurang mumpuni. Dia unfortunately punya tekanan darah tinggi plus dapat gula. Jadi kalau udah marah betul itu bisa mungkin keras banget gitu kalau buat orang tuh. Ya, dan dia itu lulusan dari atau kerja pernah di Amerika, tapi lulusan dari Jepang atau either kebalik tuh saya lupa. Jadi menyebabkan dia punya prinsip kerja tuh perfeksionis, tapi juga pendekatannya mirip orang Jepang, agak keras gitu. Gitu. Jadi tapi juga di satu sisi dia pengen kayak orang dari Eropa gitu, mentingin sekali sama apa ya, appearance segala macam gitunya tuh perfeksionis juga gitu. Salah satu tantangannya adalah waktu itu pohon aja nggak boleh lebih tinggi dari 1,5 meter, dan dia nggak mau pohon itu pohon palsu gitu, maunya pohon hidup. Tapi kalau ada di dalam ruangan kantor, tingginya nggak boleh lewat dari 1,5 meter, kalau nggak saya kena marah. Dan nggak boleh ada daunnya yang kuning. Lampu pun kalau dia lewat nggak boleh ada yang mati satupun. Jadi saya di situ belajar untuk bagaimana caranya memprediksi even lampu mati bakalan kapan ya gitu. Waduh, sesuatu yang kita nggak tahu pasalnya. Ya dihitung, jadi kira-kira kalau lampu ini kira-kira berapa watt, energi berapa lama, waktu itu ada hitungannya. Jadi ya nggak akurat banget gitu kan, tergantung nyalanya berapa lama kan gitu. Tapi ya bisa kurang lebih prediksi. Tapi dia juga pengen semuanya standarisasi. Jadi nggak mau tuh mereknya beda, karena pasti warnanya agak beda dikit. Dia tuh kelihatan gitu bisa marah tuh. Nah pas kerja di sana tuh, setelah 3 bulan, 4 bulan lah, di bulan keempat tuh saya terus mikir, saya dulu kan human resource management, ilmu human resource banyak nggak kepake. Jadi saya nggak sampai to resign. Pas sampai mau resign, saya malah diadu waktu itu agak sedikit diminta untuk bertahan, tapi menggantikan orang yang merekrut saya. Orang yang merekrut saya dibilang di depan orangnya nih, ya sih kamu gantiin orang ini aja. Ya dia memang udah mau resign. Pada saat itu saya rasa nggak enak ya, maksudnya kok begini gitu. Jadi saya saat itu sempat berpikir segala macam, dan akhirnya saya nggak ambil tantangan itu gitu. Beliau cukup kecewa. Pada saat itu saya lagi perbaiki dia punya salah satu mobil dinas gitu. Ya singkatnya, dia nggak mau afford biayanya. Karena saya mungkin dia kecewa juga, saya nggak mau bertahan di situ. Ya waktu itu sampai ya udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa keluar baik-baik, beliau juga nganggap saya oke. Jadi duitnya saya bayar tuh. Si bengkelnya itu ya? Saya waktu itu cuma pikir gini, saya kerja di perusahaan ini cuma 4 bulan, mungkin buat si company juga apa ya, agak buang waktu gitu maksudnya. Meskipun saya udah perbaiki sistemnya, udah ada dokumentasinya segala macam, dan saya waktu itu sempat pulang tuh rata-rata jam 9 malam tuh, supaya ada kayak gituan. Saya juga ngerasa ya ada kontribusi yang saya bikin, tapi tentunya sih yang pemilik perusahaan juga kan kecewa tuh 4 bulan saya resign. Ada rasa bersalah juga lah gitu ya. Jadi udahlah, hitung-hitung buat apa ya, untuk jaga kredibilitas istilahnya. Dia juga nggak bisa ngomong jelek terkait saya toh. Karena even ingat atap dari mobilnya yang saya perbaiki itu saya bayar. Dan emang akhirnya setelah saya resign dari sana juga masih kontak dengan ownernya pada saat itu. Ya beliau cukup respon cukup baik sih, tetap jaga hubungan gitu. Karena mungkin dia juga lihat mungkin orang ini profesional juga, baik juga, masih mau bayarin itu segala macam. Mungkin dia waktu itu kecewa, nggak tahu saya dia masih ingat atau enggak. Cuma beliau sih sekarang udah wafat. Dan pada saat itu ya tetap baik meskipun saya telah keluar. Itu yang maksud saya kredibilitas. Dan take ownership gitu, karena itu kan kerjaan kita juga. Itu tanggung jawab kita. Jadi pada saat itu saya ngerasa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya, saya nggak hitung kan gitu. Jadi kredibilitas salah satu yang sangat penting ya Pak ya? Nomor satu. Nomor 2 ya tadi seperti yang udah kita bahas, terbuka akan setiap kesempatan. Gitu.
Kemudian yang ketiga tadi juga udah sempet kita explore. Kalau dalam bekerja fokusnya sama knowledge, sama pengalamannya, knowledge, pengalaman learningnya gitu. Iya. Bukan hasilnya semata, bukan duitnya yang didapat aja gitu. Nah kalau sekarang kan apalagi generasi sekarang sangat terbuka dengan finansial gitu ya. Itu membanding-bandingkan atau apa? Menurut Pak Yusi sebaiknya gimana? Buat saya kalau banding-bandingin tuh bukan gue banget tuh. Jadi apalagi kalau human resource gitu ya, kemudian dia bekerja human resource, paling anti tuh banding-bandingin. Nggak perlu. Karena apa? Buat saya duit tuh akan datang dengan sendirinya. Let's say gini, ketika saya di Kalbe, saya bikin banyak perubahan gitu-gitu dengan sendirinya. Saya nggak ngelamar tuh, tapi banyak sekali headhunter yang nelfon dan menawarkan kompensasi almost boleh dibilang double. Waktu itu double gitu. Jadi ketika achievement kita tuh pada satu certain level tertentu dan membuat orang tertarik, dengan sendiri nggak usah nawarin diri juga orang nawarin kita gitu. Iya. Ibaratnya gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ketika sebuah mobil kita rancang gitu ya, wah jadilah bentuknya kayak Innova gitu. Dengan sendirinya harga Innova tuh memang ada gitu di pasar segitu. Pas udah dibikin, jadi Mercy. Ya dengan sendirinya orang akan beli harga Mercy kan. Betul. Jadi kita buat saya sih kalau kerja nggak usah tuntut gaji. Gaji itu akan datang dengan sendirinya seiring dengan apa yang bisa kita buat gitu. Nah justru malah buat saya jadi beban ketika kadang-kadang terima gaji tinggi itu. Kadang-kadang terima beban tuh. Karena apa? Jadi saya sempat juga mikir gini, kalau kan saya juga tadi kan selalu berpikir kadang-kadang bisnis gitu ya. Jadi ketika saya terima certain amount segini itu saya mikir, oke, bulan ini saya terima, saya ngajar berapa kali ya di perusahaan itu. Saya ada konsultasi user berapa banyak, masalahnya apa. Saya kadang suka punya hitungan sendiri, mendes di rumah nih gitu. Oke, kalau misalnya saya konsultasi taruhlah per jamnya segini, dinominalkan segini, saya ngajar segini. Oh, company masih untung. Oke, gitu. Tapi tujuannya bukan untuk minta lebih, enggak. Cuma buat diri sendiri kayaknya, gue worth it lah gitu. Worth it lah gitu. Maksudnya layak lah dapat segitu. Karena kalau enggak tuh ada rasa bersalah ya. Maksudnya kok kita nggak ngapa-ngapain tapi sebulan ini dapat duit segitu gitu. Nah itu meskipun company itu tidak berpikir ke situ ya, tapi saya mikir semua orang yang di company atau pimpinan bisnis pasti kan punya pemikiran bisnis juga sama seperti saya. Mereka juga mikir dong kalau misalnya gini, si A ini kok gajinya gede banget ya misalnya gitu kan, tapi dibikin apa gitu. Kalau kita nggak berikan kontribusi kan mungkin tinggal tunggu waktu tuh. Betul. Ya bisa pensiun dini atau mungkin. Jadi itu bahaya sekali. Nah, jangan berpuas diri sebagai profesional di satu company karena ya udah saya gini, ya udah gitu. Apalagi kalau kita merasa pekerjaan kita tiap tahun sama aja ya, nggak ada kontribusi lebih. Tapi kita terus menuntut, saya kan udah 10 tahun misalnya di sini, kok gaji saya segini-segini aja gitu. Kan kalau ada yang bicara begitu saya biasanya ngomong gini, biasa beli Indomie berapa? Misalnya let's say 3.000 Pak. Mau nggak belinya besok 6.000? Nggak mau. Kenapa? Ya kan Indominya satu, sama aja saya bilang gitu. Kamu kan kerja di perusahaan kan dibayar misalnya certain amount segini kan. Terus kamu ngeluh misalnya, kok saya nggak dapat lebih? Teman saya bisa dapat 2 kali lipat. Ya, saya tanya balik juga, kamu udah ngasih lebih 2 kali lipat nggak kontribusinya gitu kan? Nah, ada hal yang berbeda nggak gitu? Nggak ada. Lah kamu nuntut. Tadi kamu aja sendiri mau beli mie, saya suruh kasih beli 2 kali nggak mau kan? Dia bilang pimpinan bisnis sama aja begitu. Gitu. Jadi mereka harus aware itu ya kalau menurut saya ya. Harus aware itu. Terus terang dalam pekerjaan kan saya banyak di dalam bidang change management atau tadi bikin sesuatu project gitu ya. Hal yang paling penting adalah supaya motivasi nggak turun nih gitu ya. Gimana tuh? Jadikan tantangan itu suatu proses yang menyenangkan. Jadikan tantangan proses yang menyenangkan.
Itu kuncinya tuh. Jadikan tantangan prosesnya menyenangkan. Jadi makanya di perusahaan yang saya join tuh kadang saya suka dapat anggapan gini, kok lu malah ketawa sih gitu. Maksudnya kalau ada masalah tuh, terus kok lu malah ketawa gitu. Malah masalahnya makin berat, saya makin ketawa gitu. Jadi saya ketawa gitu. Tujuannya apa? Saya berikan sama mereka supaya nggak stres. Kalau ada masalah terus kita pikirin gitu, merengut, aduh apa solusi udah pasti nggak akan nyampe nih. Iya. Karena apa? Creativity, jalan keluar, pemikiran yang berbeda itu hanya akan keluar ketika kita senang. Oke. Itu kalau enggak tuh buntu deh gitu. Tapi bukan berarti saya juga terus ideal apa setiap kali ada masalah terus jadi bisa senyum-senyum terus, enggak juga ya. Itu kan perlu apa? Betul. Perlu ini Betul, juga kan betul. gitu ya. Betul. Tapi memang itu suatu hal yang memang perlu dilatih juga gitu dalam ini. Saya dulu pernah loh lagi zaman saya kecil tuh, saya mengalami kesialan yang orang lain mungkin alami itu kurang inilah. Jadi keluarga waktu itu cukup berantakan, bisnis orang tua saya tuh boleh dibilang bangkrut lah gitu. Seminggu kemudian pacar saya putusin. Seminggu kemudian mobil satu-satunya udah butut, satu-satunya lagi kebakar. Waduh. Dan uang kuliah saya waktu itu saya sempat karena dapat masalah 3 ini, saya bengong. Jadi lagi jalan-jalan di salah satu mall gitu, kena hipnosis. Duit kuliah 5 juta diambil sama dia. ATM saya kasih. Itu hanya terjadi dalam 3 minggu. Jadi beruntun ya dia. Beruntun. Dan pada saat itu beberapa teman kos saya ada yang ya bantu doa segala macam, hibur lah gitu. Dan saya juga sempat marah pada diri sendiri gitu. Hajar apa dulu ya, ada kursi saya hajarin sampai belah 2 tapi tangannya jadi biru. Salah gitu kan. Tapi ya setelah itu, setelah banyak berdoa segala macam, banyak penghiburan gitu, saya udah seminggu kemudian malah main ke salah satu kamar anak kosan tuh, yuk main PlayStation, ambil tawa-tawa aja gitu. Jadi yang gak usah diinget-inget lah gitu, yang udah kejadian, yang penting kedepannya kita mau ngapain gitu kan. Jangan disesali terus menerus, buat apa, udah kejadian juga udah lewat gitu. Dan kita harus bisa bangkit. Jadi jadikan pengalaman masa lalu yang pahit jadi pengalaman supaya nggak berulang lagi, itu intinya. Itu penting banget. Dan tadi udah sempat juga tips yang nomor 4, jadikan pembelajaran continuous learning itu. Jadi kalau kerja jangan cari duitnya aja, tapi continuous learning itu penting gitu. Tadi pembelajaran terus menerus. Iya. Dan itu Pak Yusi buktikan dalam ini ya, banyak kesempatan ya Pak. Gitu, masih begitu. Terus kemudian kadang ya di satu organisasi juga saya nggak tahu nih, saya coba prinsip yang nggak banyak ngomong lah, tapi yang penting banyak berbuat gitu. Di beberapa organisasi yang saya join itu ada beberapa orang yang berkarir tuh gini, pinter jualan, pinter ngomong gitu, tapi sebenarnya nggak ngakuin apa-apa. Nah itu biasanya bisa jadi gitu karena dia beruntung gitu ya, dia naik tuh. Tapi saya sih nggak cocok sama yang gituan. Karena apa? Saya pikir dia akan sukses mungkin di company itu aja. Tapi dengan atasan yang dia bohongin itu aja. Itu atasannya ganti, bahaya tuh. Ya kan? Jadi kalau dalam berkarir jangan jadi orang kayak gitu. Maksudnya kadang kan ada office politik. Office politik itu kan jangan diterjemahkan jadi seolah-olah kita menjelekkan rekan kerja kita, membuat dia juga nggak bagus supaya dia naik gitu, istilahnya gitu. Tapi dia sebenarnya juga nggak ngerjain apa-apa, atau dia ngambil kontribusi orang lain gitu misalnya gitu. Itu menurut saya nggak bagus, nggak akan long term punya. Jadi lebih baik banyak berbuat sesuatu buat company, nggak banyak jual, nggak apa-apa. Dibilang kamu nggak dihargai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bikin sesuatu buat company, bukan buat saya dihargai kok. Itu nanti dengan sendirinya orang lain yang akan menilai, gitu aja. Mungkin pada saat itu kita tidak dihargai karena belum kelihatan. Ya biarin aja, tapi saya juga nggak stres juga. Jadi itu kebanggaannya bukan buat di orang lain, tapi kebanggaannya buat diri sendiri. Oh ternyata saya bisa ini, gitu kan. Jadi banyak melakukan sesuatu ya.
ya hargai diri sendiri, karena nggak perlu kita buat sesuatu hanya untuk dihargai oleh orang lain gitu. Iya. Nah itu juga ke prinsip yang terakhir, jadilah perseverance ya, atau konsisten lah, bahasa Indonesianya itu konsisten dan nggak kenal menyerah gitu. Konsisten ya. Ya, karena ada istilah kan, great thing is only happen by perseverances gitu kan. Jadi hal-hal baik itu kalau kita punya perseverance, dia akan muncul gitu kira-kira. Nah, apakah itu perseverance? Maksudnya gini, saya dulu pernah diomongin sama salah satu kolega atau atasan saya waktu itu lagi di KB itu. Yusi ini orangnya nggak berhenti menyerah. Jadi maksudnya gini, Pak yang ini bagus loh gitu, harusnya kayak gini nih gitu. Tapi pada saat itu mungkin kurang tepat gitu, jadi idenya nggak dibeli, itu. Ya udah, biarin aja gitu, tungguin aja. Terus suatu saat ada masalah yang ada kaitannya sama itu muncul, gitu. Makanya kemarin harusnya kan kayak gitu. Nah, pada saat itulah idenya kemungkinan dibeli. Jadi tetap ngotot ya? Tetap ngotot aja, tapi ngototnya nggak ngotot bodoh, maksudnya ngomongin itu terus, enggak. Cuma nanti begitu tepat saatnya muncul, inget tuh dulu pernah ngomong gini kan, tak ungkit lagi. Nah jadi pada saat itu kan needs-nya udah muncul, jadi ya proyeknya jalan akhirnya gitu. Iya. Nah dia nyebutnya saya tuh orangnya resilient katanya, kalau udah mau sesuatu terus aja. Cari kesempatan katanya. Iya. Wah, luar biasa nih Pak. Ini Pak, ya ada ungkapan setiap orang memiliki potensi ya untuk berhasil. Tetapi pada akhirnya tidak semua benar-benar meraih keberhasilan untuk kesuksesan. Itu menurut Pak Jesse bagaimana? Mereka punya potensi, semua orang punya potensi untuk berhasil, tapi pada akhirnya nggak semuanya benar-benar mewujudkan potensi mereka atau meraih hasil. Pertanyaan yang luar biasa dan bagus sekali. Saya sendiri nggak tahu, merasa kadang saat ini saya masih berasa saya sendiri belum sukses banget gitu. Maksudnya masih mengejar kesuksesan, karena buat saya gini, kesuksesan itu adalah apa yang kita impikan kan tercapai gitu ya. Betul. Sehingga saya masih banyak punya mimpi ke depan gitu. Jadi saya merasa kayaknya dibilang sukses juga belum lah kira-kira gitu. Tapi kuncinya tadi misalnya, kenapa ada banyak orang kok terhambat kesuksesannya padahal mereka bisa sukses. Kalau saya perhatikan tuh dari ya beberapa teman-teman gitu ya, sebenarnya orang untuk menuju sukses tuh kuncinya satu sih, komitmen sama fokus aja. Komitmen dan fokus. Yeah. Banyak orang yang kadang-kadang, waktu itu misalnya pengalaman teman saya gini, dia kerja sebagai finance gitu, sama accounting. Terus saya bilang sama dia, kamu cita-citanya nanti ke depan ngapain? Saya mau punya buka usaha sendiri. Oke, bagus. Ya, kapan? Tunggu punya modal. Untuk kesana kamu ngapain? Ya ini, saya sambil jualan baju, sambil jualan ini, jualan itu katanya. Kira-kira bisnisnya itu perlu modal kapital berapa gitu? Ya sambil dijalanin aja lah gitu. Jadi kayaknya dia tuh hidupnya tuh kakinya tuh dua, tapi dia pengen jadi pengusaha sukses gitu. Sementara waktu dia, kalau kita lihat dari 24 jam, 8 sampai 10 jam itu di kantor. Jualannya cuma 2 jam. Jadi tujuannya jadi pengusaha sukses, tapi waktu spend time-nya banyak kan di situ, di kantor. Kan nggak ada hubungannya gitu. Ya nggak nyambung ini ya. Nggak nyambung. And then 5 tahun berikutnya dia datang lagi, saya pas lagi ngobrol gitu, kok kamu sekarang ini apa nggak jadi buka usaha? Susah buka usaha ya. Kalau modalnya 1 juta ya untungnya kira-kira 100.000 lah gitu. Jadi kalau misalnya saya mau untungnya bisa buat kehidupan, misalnya taruh 10 juta apa, saya mesti punya duit 1 miliar something gitu-gitu dengan bisnis yang sekian gitu. Iya, saya nggak punya uang, jadi saya mesti kerja, kata dia. Terus saya bilang, oke. Kalau kerja kan berarti mesti fokus kan berarti. Nah kalau mau dapat duit 1 tahun dapat 1 miliar, mesti jabatannya apa gitu kan. Nah pada saat itu kamu tahu nggak kalau untuk jabatan itu harus bisa apa saja dan bikin achievement apa saja gitu. Mau nggak kamu belajar di accounting ya? Aduh, accounting kayaknya susah ya katanya. Bukan gue banget teh. Terus pajak
gue juga kayaknya nggak ahli-ahli banget di pajak. Oke, finance, ya mungkin gue lebih cocok di situ katanya. Selama ini jadi finance control apa macam terus. Oke, saya jadi kasih nasihat juga, kalau kamu cuma sempit mau bidangnya segitu, income per bulan sebagai profesional di bidang itu, gue bilang karena HR kan saya jadi tahu pasaran, kayaknya nggak sesuai deh sama kamu punya cita-cita itu. Oh iya, setelah itu udah dia berhenti saat itu begitu aja. Udah 10 tahun kemudian dia tanya saya, Yus, saya mau ambil S2 tapi usianya udah 35. Udah agak terlambat gitu. Kalau menurut saya udah lebih susah karena udah punya anak, udah punya istri, baru mau ambil S2 terus mau dapet challenge apa gitu. Udah pada saat itu kayak agak sedikit telat lah. Saya cuma bilang agak sedikit terlambat ya, maksudnya iya saya nyadarin ini udah telat. Iya dari 5 tahun yang lalu kalau saya gitu. Jadi banyak orang yang terhambat kesuksesannya buat saya satu penyebabnya, satu nggak punya clear goals. Dan nggak nyusun rencana matang untuk mencapai ke situ. Ketiga, actualnya dengan, kalau memangnya orang itu udah punya, actualnya sama dia punya roadmap ke sana itu nggak matching. Apa yang dia lakukan gitu ya, dengan rencananya nggak matching. Seringkali kalau mahasiswa di kelas itu, saya misalnya ngajar itu ya, ada mahasiswa yang nanya gini, Pak, bukunya saya mesti beli nggak? Terus saya tanya balik sama dia, kamu kuliah tujuannya buat apa? Mau belajar supaya ilmunya banyak? Mau cari calon istri? Atau mau main-main? Sambil main golf mungkin? Atau mau jadi penyanyi karaoke atau jago main biliar? Jadi sebenarnya mau apa gitu? Kok nanya gitu, saya bilang gitu. Terus kamu ngambil mata kuliah ini, misalnya hari pertama biasanya, mengambil mata kuliah ini tuh tujuannya mau belajar apa sih? Udah tahu belum gitu? Nah, yang mengejutkan adalah apa? Sometimes dia nggak tahu. Jadi dia tuh ngambil mata kuliah untuk apa dia nggak tahu. Saya jelasin dulu, mata kuliahnya tuh untuk ini loh. Nanti ke depannya kamu kerja tuh nanti bakal gini. Nah, kira-kira setelah kamu tahu itu semua tuh, kamu ngambil kuliah ini termotivasi nggak mau tahu mengenai ini bidangnya, atau cuma gara-gara saya supaya dapat sertifikat ya mesti ngambil kuliah ini, mesti belajar, terpaksa mesti di kelas gitu. Nah, terus kalau misalnya mau bisa bidang itu, apakah perlu dijawab kamu perlu buku ini atau tidak gitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya actual realnya di dalam dia kehidupan di kampus. Kalau kamu punya duit 200.000 Pak, 200.000 ya, tanya misalnya orangnya namanya siapa gitu lah, 200.000 ini akan kamu pakai buat beli buku atau buat nanti main biliar? Mending buat main biliar Pak, kayak gitu. Atau nonton sama temen tuh. Jadi dia kepengen IPK-nya tinggi, mata kuliah yang saya bawain dia pengennya nilainya A. Tapi kalau bisa belajar nanti aja kalau mau ujian. Terus buku kalau bisa nggak beli deh kalau bisa gitu. Copy aja, atau mungkin yang dosen yang ngomong aja yang saya catat, atau mungkin bahkan nggak nyatet juga, orang lainnya nyatetin, dia just copy. Itu yang saya bilang, antara action sama keinginan tuh nggak matching sama sekali gitu. Jadi itu aja sih yang sebenarnya menyebabkan orang tuh kesuksesannya jadi terhambat itu. Jadi ada 3 tadi ya Pak ya, goalsnya nggak jelas, planningnya nggak jelas, atau actionnya nggak nyambung dengan plan yang dia buat gitu ya. Betul, nggak kongruen lah hidupnya tuh, jadi nggak kongruen gitu. Nah, kalau udah kongruen aja belum tentu dapat ya, apalagi nggak kongruen. Ya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi perlu yang tadi ngototnya itu ya. Ya perlu ngotot tadi itu. Ngotot. Karena action aja belum tentu berhasil. Jadi harus ngotot sampai berhasil. Kuncinya supaya mau ngejalanin itu, passionnya itu, sebenarnya motivasi mau dapat itu benar-benar mau dapat atau just ngomong doang gitu. Kalau memang benar-benar mau dapat, pastinya dia akan termotivasi untuk capai itu kan gitu. Nah itu kira-kira. Luar biasa. Keren banget Pak sharing hari ini nih. Ini kita dapat banyak ilmu, banyak hal yang mengejutkan juga. Tapi sesuatu kebenaran ya, sesuatu yang kita pelajari dari sosok Pak Yusi, sesuatu yang
saya yakin buat teman-teman yang sekarang melihat Pak Yusi di atas itu ya, itu sangat menginspirasi mereka dan bisa bantu sih harusnya ya. Itu bisa jadi key sukses yang bisa diikuti. Kan katanya sukses lives track katanya gitu. Iya, Brian Tracy in Success lives track. Jadi kalau kita ngikutin apa yang dilakukan, kemungkinan kita bisa berujung pada pepatah itu mungkin benar juga, karena saya melihat apa yang saya lakukan ini sebenarnya saya juga melihat ya dari Kaizen tadi itu. Jadi karena baca buku Kaizen kan sebenarnya path suksesnya orang Jepang pada zaman tahun 70-an itu begitu gitu. Betul. Jadi saya nggak punya figur orangnya siapa, tapi saya lihat figur filosofi itu ya. Filosofi dari kenapa orang Jepang itu dulu kok bisa jadi industrinya, maksudnya mobil bisa jadi number one. Dulu kita tahu ada Toyota, musik Sony juga. gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, itu kunci suksesnya ternyata ada di buku Kaizen itu. Oke Pak Yusi, terima kasih Pak sharingnya, luar biasa, ini keren sekali ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk yang sedang tertidur bisa bangun, yang sudah mulai berjalan bisa berlari, yang berlari jatuh bisa bangkit lagi dan akhirnya meraih keberhasilan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.